Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga ayat 20 di bawah perikop bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim piatu, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas kitab Yesaya dan belajar dari Nabi Yesaya serta belajar dari bangsa Yehuda. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16 sampai ayat 20 ini merupakan sebuah peringatan dari Tuhan kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya untuk mereka membersihkan diri mereka dari segala perilaku-perilaku yang telah mereka lakukan, dan tidak sekedar berbicara, tidak sekedar ngomong tentang firman Tuhan, tidak sekedar mengindahkan hal-hal yang dilihat, tetapi tentang bagaimana betul-betul memperbaiki diri, memperbaiki kita punya kehidupan, memperbaiki kita punya perilaku dalam melakukan segala perintah Tuhan. Lalu di ayat 18 itu dikatakan di situ bahwa Tuhan menjanjikan pemulihan. Pemulihannya adalah seperti apa? Bahwa ketika kita mau mengaku, ketika bangsa Yehuda mau mengaku, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan disucikan kembali dan akan dibersihkan kembali. Lalu setelah Tuhan memberikan peringatan-peringatan itu, ada penegasan di ayat 19 dan ayat 20 di situ tentang berkat dan kutukan terhadap setiap pilihan. Kata lainnya adalah konsekuensi. Jadi dalam setiap pilihan, setiap manusia diperhadapkan dengan berbagai konsekuensi. Tidak memilih pun tetap ada konsekuensinya. Sebenarnya di dalam dunia ini tidak ada katanya tidak memilih, karena kita semua pasti diperhadapkan dengan sesuatu yang harus kita pilih. Nah,
Ini bukan hanya terjadi pada ketong, tetapi terjadi juga bagi bangsa Yehuda. Bapak-bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda ini sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan fisik, entah itu bangunan gereja, entah itu tampak luar mereka, dan sebagainya. Tetapi dalam diri pribadi mereka tidak benar-benar dan tidak sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan. Tentu ini firman ini tidak menjadi teguran bagi bapak mama, saudara sekalian, tetapi menjadi teguran bagi pribadi saya. Kotong selalu berusaha tampil baik, apalagi sebagai calon pendeta. Kotong selalu berusaha menampilkan apa yang diinginkan jemaat, apa yang diharapkan oleh jemaat, tanpa disadari bahwa sebenarnya kotong tidak melakukan secara sungguh-sungguh apa yang diinginkan Tuhan, yakni memperbaiki diri, yakni bertampil jujur untuk belajar, yakni mengaku dosa-dosa kita karena menipu jemaat Tuhan. Bapak-bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ekspektasi yang terus ada dan sampai detik ini terus mengikat kotong semua, membuat kotong semua ada dalam dosa, ada di dalam pilihan di mana kotong tidak mendapatkan sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Mari kotong merefleksikan firman ini dengan bijaksana, dengan mengingat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada ketong sebagai bentuk cara untuk ketong memulihkan ketong pun diri. Ketika Tuhan minta ketong untuk menyebut setiap dosa, menyadari dan tidak melakukan lagi, mari ketong usahakan pelan-pelan agar apapun yang ketong akui itu benar-benar dipulihkan. Bukan hanya tampak cantik, bukan ngomong soal gedung, bukan soal tata rias sebuah gedung, tapi betul-betul ngomong tentang isi di dalam rumah itu, isi di dalam hati kita. Agar kita betul-betul dipulihkan, kita betul-betul dibersihkan, kita betul-betul disucikan oleh Allah kita. Selamat memaknai Minggu Sengsara yang pertama ini. Tuhan memberkati, menolong, dan mencukupkan kita untuk menjadi berkat di mana saja. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak-bapak saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.